Nah ketika Diki ini sampai di tengah-tengah tangga gitu ya, dengan memanggil-manggil nama Asri itu, teh Asri, teh Asri gitu. Diki ini dikagetkan karena apa? Ketika itu rumah itu mati lampu, gelap semua ketika itu. Diki pun kaget, bingung gitu kan, kok mati lampu. Akhirnya Diki pun mengambil handphonenya, menyalakan handphonenya dan menyalakan senter dari handphonenya itu. Akhirnya Diki itu duduk lagi di ruang tamu tadi gitu. Nah ketika Diki ini sedang duduk di ruang tamunya ini, sedang duduk, ketika itu Diki ini mendengar suara orang yang tertawa kayak meledek, tertawa tipis, wanita gitu. Tapi tertawanya nggak terbahak-bahak, tertawa tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke Developers, kembali lagi bersama saya Lucky Developer. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan suatu kisah horor atau kejadian mistis, yang dimana kejadian ini saya dapat dari Bos Rian ya. Bos Rian ini tinggalnya di Bandung. Yang dimana ketika itu Bos Rian ini pada tahun 2021-an lah, gak lama-lama ini gitu ya, pergi ke Karawang atau ada kerjaan di kota Karawang. Yang dimana Bos Rian ini pekerjaannya ini adalah bos kontraktor gitu. Jadi dia suka membangun kayak jembatan gitu, perusahaan, hotel, gedung dan lain-lain gitu. Yang dimana ketika itu pada tahun 2021 ini Bos Rian ini ada kerjaan di Karawang untuk membangun sebuah perusahaan, intinya kayak gitu. Yang dimana ketika itu Bos Rian ini mengalami kejadian mistis atau horor, tapi ketika itu kejadian ini dialaminya ini bukan oleh Bos Rian, oleh anak buahnya. Yang dimana ketika itu Bos Rian ini menyewakan sebuah rumah untuk anak buahnya ini gitu ya, yang dimana ketika Bos Rian ini menyewakan sebuah rumah untuk anak buahnya gitu ya, anak buahnya ini sering mendapatkan teror gaib dari rumah sebelah itu, rumah sebelahnya, bukan rumah yang disewakannya intinya. Dan mungkin sebelum saya lanjut ke videonya, sebelum saya lanjutkan ceritanya ini, tak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi Lucky Lovers semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Supaya apa? Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi penonton yang sedang menonton video ini, atau bagi Lucky Lovers semua yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nama baik Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat, dan berjuta-juta kali lipat. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada tahun 2021, Bos Rian ini mendapatkan kerjaan di kota Karawang, yang dimana ketika itu Bos Rian ini mau membangun sebuah pabrik, sebuah perusahaan. Biasa kalau misalnya ada kerjaan kayak gitu, Bos Rian ini membawa kurang lebih ada 50-60 lah tukang kerjanya gitu, anak buahnya gitu. Yang dimana anak buah kepercayaan Bos Rian ini ada 5 orang gitu ya. Anggap namanya Diki, Agung, Yudi, Andi, dan Karna. Anggaplah mereka gitu ya. Nah ketika itu Bos Rian ini menyewakan sebuah rumah untuk Diki, Agung, Yudi, Andi, dan Karna ini gitu, di sebuah perumahan gitu. Yang dimana rumah yang disewakan tersebut, rumahnya ini bentuknya 2 tingkat. Akhirnya singkat cerita aja gitu,
akhirnya kelima orang anak buahnya Bos Rian ini intinya menempati rumah tersebut. Diki, Agung, Yudi, Andi, dan Karna. Jadi rumah ini posisinya di perumahan gitu. Dan ketika itu lokasi rumah ini itu bukan paling ujung lah, kedua dari ujung, intinya kayak gitu. Kedua dari ujung. Jadi ini tembok, misalnya ini tembok nih. Ini ada rumah. Nah, rumah yang disewakannya ini gitu. Intinya kayak gitu. Nah, Diki, Agung, Yudi, Andi, dan Karna, kelima orang tersebut konon menempati rumah tersebut cuma 5 hari. Akhirnya mereka ini protes kepada Bos Rian, ingin pindah kontrakan rumah. Karena apa? Nanti akan saya ceritakan. Nah, singkat cerita, mereka pun sudah menempati rumah tersebut gitu. Rumah itu bentuknya ini 2 tingkat. Akhirnya ketika itu Diki, Agung, Yudi, Andi, dan Karna ini memilih kamar masing-masing lah dalam rumah tersebut, memilih kamar masing-masing. Singkat cerita, tibalah malam hari. Nah, ketika itu teman-teman Diki gitu, teman-teman Diki, Agung, Yudi, Andi, dan Karna ini sedang berada di lantai bawah. Lagi main kartu, tuturnya ketika itu kayak gitu ya, main kartu. Ketika itu Diki bete, Diki ini pergi ke balkon atas rumah. Nongkrong aja kan, lihat-lihat pemandangan di depannya ini ada jalan gitu kan. Lihat-lihat pemandangan lumayan cukup bagus ketika itu. Nah, ketika itu Diki ini ketika sedang nongkrong di balkon atas ini, Diki ini melirik ke sebelah kanan, yaitu apa? Ada sebuah tetangga gitu, tetangga rumah, ada juga rumah yang bentuknya sama kan, kalau di perumahan ini bentuknya semuanya sama gitu ya. Nah, ketika Diki melirik ke sebelah kanan, Diki ini melihat di rumah samping tetangganya ini, di balkon atasnya juga, ya jaraknya cuma 8 meteran dari Diki lah ketika itu. Ada seorang wanita memakai baju putih yang sedang duduk. Sama, posisinya sama dengan Diki, sedang duduk di balkon kayak gitu. Ketika itu Diki ini melirik ke wanita itu, itu siapa? Tetangga kita, kok ada wanita cantik gitu kan, kata Diki ketika itu. Diki pun ketika melirik, wanita itu pun melirik. Tutur Diki ketika itu, si wanita yang tetangganya ini ya, tetangga rumahnya ini ya, tuturnya cantik sekali gitu. Rambutnya ini seatas pinggang dikit gitu ya. Tuturnya ketika itu memakai baju putih dan tersenyum kepada Diki. Diki pun senyum sama dia gitu kan. Akhirnya biasalah ya, GR, Diki itu GR, intinya kayak gitu. Nah, setelah itu Diki pun jadi salah tingkah gitu ya. Diki pun jadi salah tingkah. Jadi ketika Diki ini duduk itu hilang fokus. Kadang Diki ini melirik ke sebelah kanan gitu. Tapi si wanitanya itu yang nggak ngeliatin Diki lagi gitu. Fokus mandang ke depan gitu. Tuturnya cantik wanita itu. Akhirnya melihat hal tersebut gitu, Diki ini turun ke bawah. Untuk apa? Memberitahukan kepada teman-temannya itu, si Agung, si Yudi, si Andi, sama si Karna yang sedang main kartu. Akhirnya diberitahukan lah, bro, lu tahu kan rumah yang sebelah? Iya tahu, emang kenapa? Iya bro, itu penghuninya itu cewek, itu cantik banget itu. Ah masa sih? Kata teman-temannya Diki ketika itu, yuk kita lihat, kita intip, kita pura-pura ke balkon aja yuk, semuanya kita ke balkon, udah gak usah main kartu dulu katanya. Hanya mereka berempat ini ngikutin si Diki pergi ke balkon. Ketika sampai ke balkon rumah, wanita itu sudah nggak ada gitu. Si wanita yang cantik itu yang sedang duduk di balkon tadi sudah nggak ada gitu. Mana bro? Ya udah masuk kali ke dalam katanya kan. Nah udahlah, kejadian tersebut berlalu. Singkat cerita, pagi harinya mereka pun pada terbangun dan bersiap-siap untuk kerja ya. Jadi mereka berlima ini mandor semua gitu ya. Si Diki, Agung, Yudi, Andi, Karna ini mandor semua. Bukan bekerja kayak tukang kuli-kuli, bukan kayak gitu. Ini anak buahnya kepercayaannya si Bos Rian lah, intinya kayak gitu. Nah ketika itu mereka pun ketika mau pergi untuk bekerja gitu kan, ketika melewat ke depan rumah yang ada wanitanya itu gitu ya, rumah tetangganya itu, ya mereka pun agak sedikit aneh lah ya. Ketika itu apa keanehannya? Lampu depan itu selalu nyala. Lampu depannya itu selalu nyala gitu. Akhirnya mereka pun tidak menghiraukan hal tersebut, hanya pergi aja bekerja ya. Biasa pada sore harinya pulang lagi mereka berlima ini. Hanya ketika itu di hari kedua
Kalau si Diki mah kan sudah melihat ya sosok wanita itu ya, yang cantik itu sudah melihat. Tapi yang empat orang ini belum nih, si Agung, si Yudi, si Andi sama si Karna ini belum melihat si cewek itu. Akhirnya ketika itu si Diki ini berbincang-bincang dengan si Yudi temannya itu ya, berbincang-bincang intinya ngomongin pacarnya gitu ya, pacarnya yang jauh di sana intinya kayak gitu. Nyeletuklah si Diki itu ya kepada si Yudi, Yud, gua mah mau udah mutusin cewek gua asal gua jadian sama tetangga itu tuh, tetangga rumah kita, katanya kan. Emang secantik apa sih Dik, kata si Yudi gitu. Ya ntar kalau ada waktu lu lihat aja, kalau enggak lu sekarang nongkrong di balkon, siapa tahu nanti dia keluar, katanya, kata si Diki ketika itu. Akhirnya ketika itu Diki pun menawarkan kopi kepada Yudi ya, Yud mau kopi nggak? Ya udah Dok, bikinin gua, ntar gua tunggu di balkon atas, gitu. Akhirnya Yudi pun nunggu di balkon atas itu yang kemarin Diki duduk itu gitu ya. Diki bikin kopi gitu. Dan setelah itu gitu ya, ketika Yudi ini duduk di balkon atas gitu ya, dari samping tetangga rumahnya itu gitu ya, rumah yang tetanggaannya itu, kedengeran ada yang ngebuka pintu gitu. Cekruk gitu kan. Kedengar sih. Jadi jarak rumahnya ini dempetan. Jadi rumah tetangga itu dempetan gitu. Ya kalau misalnya ada wanita yang duduk di sana dengan jarak si Diki ini duduk gitu ya, ya kira-kira 5 meter 6 meter lah, itu paling jauh 7 meter gitu. Nah ketika si Yudi ini sedang duduk di balkon atasnya ini ya, terdengar ada suara orang yang membuka pintu dari rumah tetangganya itu. Nah pas keluar gitu ya, ternyata ada wanita, rambutnya sepinggang gitu ya, rambutnya sepinggang agak atasan dikit, memakai baju putih gitu. Setelah itu duduk aja di balkon gitu ya, di rumah itu juga, di rumah tetangganya juga ada kursi di balkonnya ini ya, ada kursi, duduk aja. Ketika melihat wanita itu si Yudi terpana. Wah kok bener cantik gitu kan, kata si Diki. Ternyata bener cantik gitu kan. Akhirnya Yudi pun ngeliatin aja. Nah setelah itu wanita yang duduk di balkonnya itu ngelirik lagi ke si Yudi gitu. Terus tersenyum, Yudi pun GR, jadi tersenyum gitu. Nah selang Diki itu ketika itu mau datang nganterin kopi gitu ya, Diki ini nganterin kopi, Yudi pun kan ngobrol sama Diki, Dik udah jadi kopinya, udah aja. Diki tuh naruh cangkir di meja itu, duduk aja di samping Yudi ya. Nah ketika Yudi menengok lagi ke sebelah kanan, ke arah tetangganya itu, wanita itu sudah menghilang, sudah nggak ada. Ya Yudi ketika itu berpikirnya bahwa ya mungkin udah masuk ke rumah, intinya kayak gitu ya. Hanya cerita-cerita Yudi ini dengan Diki, cerita-cerita bahwa Dik bener ceweknya cantik, emang ada tadi keluar, iya tadi keluar ada dia pakai baju putih, rambutnya sepinggang kan, katanya kan. Iya emang bener rambutnya sepinggang. Wah gila Dik, gua juga mau kalau lihat kayak gitu mah gitu kan, ceweknya kalau secantik itu mah gua juga mau lah, nuker dengan pacar gua, intinya mereka bercanda lah, intinya kayak gitu. Setelah itu Yudi dan Diki pun segera tertidur, masuk ke kamarnya. Akhirnya Yudi dan Diki pun bercerita-cerita tentang wanita itu, tetangganya itu. Akhirnya kedengaran nggak sama teman-temannya yang lain gitu, si Agung, si Andi, si Karna, emang secantik apa sih, katanya. Gue jadi penasaran sama kalian berdua. Wah gila bro, cantik banget bro, kata Diki sama Yudi ketika itu. Dan sudahlah, kejadian tersebut berlalu. Singkat cerita mereka pun tidur. Tibalah siang hari, pagi hari. Biasa mereka pun bekerja, pagi harinya pun ya bekerja. Yang dimana ketika itu, pada pagi hari ini ketika mereka berangkat kerja, mereka pun mencoba melirik ke ini ya, ke rumah tetangganya itu, siapa tahu dia ada di depan atau apa gitu. Akan tapi ketika itu tuturnya ini setiap siang hari mah gak kelihatan, si cewek itu gak kelihatan. Dan seperti biasa ya, lampu depan ini selalu menyala, tidak ada yang mematikan gitu, intinya kayak gitu. Singkat cerita sudahlah ya, mereka pun sudah bekerja. Tiba sore akhirnya mereka pun pada pulang lagi, habis maghrib pada pulang lagi. Setelah pulang ketika itu pada malam harinya habis isya, biasa si wanita itu menjadi buah bibir di antara mereka berlima ini ya. Ketika itu Diki sama Yudi yang ngebet gitu ya, ngebet banget dengan wanita itu. Kalau si Agung, Andi, Karna ini
istilahnya tidak terlalu ngebet karena mereka ini belum lihat intinya kayak gitu. Akhirnya mereka pun merencanakan untuk ya udah untuk malam ini gue juga penasaran nih, kata si Agung sama si Andi ini masih Karma, dengan sosok wanita itu kayak gimana sih cantiknya, intinya kayak gitu. Udah untuk malam ini kita nongkrong di balkon lah sampai dia keluar nih katanya, sampai si cewek itu keluar kita nongkrong di balkon. Ya udah ayo, akhirnya dia pun bawa kartu ya, bawa kartu remi. Akhirnya biasa main-main remi di balkon, tapi sekarang mainnya ini ditungguin dari jam 8 nggak ada, jam 9 nggak keluar juga cewek itu ya, jam 10 nggak keluar juga. Nah ketika jam 11 terdengar suara bukaan pintu dari tetangga rumahnya ini, kayak kunci dibuka gitu, cekrek gitu. Tidak lama keluarlah wanita itu, keluar biasa duduk di balkon dan melihat ke depan gitu. Ketika itu teman-teman si Diki ini, Agung, Andi, Karna ini baru bisa melihat wanita itu. Yang dimana ketika mereka bertiga melihat sosok wanita itu, ya mereka itu kagum gitu, kagum karena kecantikannya, intinya kayak gitulah. Akhirnya setelah itu, tidak lama setelah itu, si wanita yang ada di tetangga rumahnya ini, yang ada di balkon itu, memalingkan wajahnya ke arah mereka dan tersenyum. Sontak mereka berlima ini pada GR semua gitu kan. Ini senyum ke siapa nih? Ke gua apa ke lu apa ke siapa? Pada GR semua. Nah setelah itu wanita itu masuk lagi ke dalam rumah, masuk aja ya. Akhirnya menjadi buah bibir di malam itu gitu. Sosok wanita itu menjadi bahan pembicaraan, intinya kayak gitu lah. Sampai pada akhirnya di malam itu pun terjadilah sebuah taruhan yang dilakukan oleh Diki, Agung, Yudi, Andi, dan Karna. Ini mandor-mandor semua gitu. Taruhan lah. Yuk kita kan di Kerawang nih masih lama nih gitu. Siapa yang bisa intinya minimal ngajak jalan aja, ngajak wanita itu makan bakso bareng berdua, dia yang menang, intinya kayak gitulah ketika itu ya. Taruhan lah ketika itu, nggak tahu taruhannya apa ketika itu, singkat cerita taruhan, dimulailah taruhan ketika. Nah setelah itu di malam selanjutnya gitu ya, di malam selanjutnya nggak tahu malam keberapa nih ya, ketika itu Bos Rian ini datang mengunjungi mandor-mandor tersebut, anak buahnya ini datang ke rumahnya itu gitu, datang. Yang dimana ketika itu Bos Rian ini rencananya mau nginep lah di rumah itu, mau nginep ketika itu. Yang dimana ketika itu Bos Rian ini melihat suatu keanehan ya terhadap 5 orang itu. Keanehannya apa? Ini 5 orang itu kumpulnya di balkon aja gitu kan, di balkon rumah aja gitu. Akhirnya bertanya Bos Rian ini gitu, kalian ini ngumpul di balkon rumah aja, emang kenapa gitu? Akhirnya pada desek-desek ya, enggak bos, enggak, di sini enak dingin lah gitu, enak dingin cuacanya gitu. Enggak, gua curiga nih dari habis maghrib kalian semua ngumpulnya di sini terus gitu kan, ada apa sih, ada apa? Nah ketika itu Andi ngomong ke Bos Rian, jadi bos intinya kayak gini lah, ini kita semua ini lagi taruhan bos. Taruhan apa? Tuh lihat tetangga samping katanya kan, ya rumah samping itu emang kenapa? Ya itu ada cewek cantik di sana. Jadi setiap malam dia selalu duduk tuh di balkon itu kan. Ya kita taruhan siapa yang bisa, ya minimal ngajak makan bakso lah, dia yang menang, intinya kayak gitu. Hanya Bos Rian pun cuma ketawa lah. Ya udahlah urusan kalian itu mah, gua mau tidur ya. Hanya tidurlah Bos Rian ketika itu. Nah kurang lebih jam 11 malam ketika itu, mereka ini melihat ke lantai bawah rumah tetangganya itu. Yang dimana ketika itu mereka ini melihat pintu lantai bawah ini ada yang membuka gitu, cekrek gitu, ada yang membuka, yang dimana keluarlah wanita itu kurang lebih jam 11 malam keluar gitu. Nah setelah wanita itu keluar gitu ya, membuka gerbang itu dibuka, gerbang rumahnya itu dibuka dan jalan aja ke sebelah kiri, jalan aja. Tapi wanita itu nggak nengok nggak apa gitu, jalan aja nggak tahu mau kemana gitu. Yang dimana ketika itu pintunya ini dibiarkan terbuka gitu, gerbang terbuka, pintu terbuka, intinya kayak gitu. Ditunggu nggak balik tuh wanita itu sampai jam 1 malam, singkat cerita kayak gitu, sampai jam 1 malam. Pada akhirnya udahlah, karena udah malam, besok juga kerja lagi.
Akhirnya mereka pun pada tidur ke kamar masing-masing gitu. Ada yang ngampar depan TV, ada yang di kamar gitu. Nah ketika melihat teman-temannya sedang tidur gitu ya, si Diki ini mempunyai sebuah ide untuk apa? Mumpung teman-teman gua lagi tidur, gua pura-pura jalan-jalan aja di depan rumah gitu kan, di pinggir-pinggir jalan pada jalan gitu. Siapa tahu wanita itu pas balik ke rumah, gua papasan dengan dia, ya minimal gua bisa nyapa-nyapa, tahu nama kayak gitu kan, tahu asalnya dari mana, intinya kayak gitulah. Jadi dia itu mau nikung ketika teman-temannya ini lagi tidur, intinya kayak gitu. Nah, singkat cerita, keempat orang temannya itu sudah pada tidur. Akhirnya Diki pun keluar buka gerbang rumah dan nongkrong aja di pinggir jalan gitu ya, sambil ngerokok kayak gitu, sambil ngerokok. Padahal tujuannya apa? Untuk menunggu si wanita itu pulang lagi ke rumahnya gitu kan. Karena ketika itu Diki melihat bahwa gerbang rumahnya ini masih terbuka dan pintu depan rumahnya masih terbuka. Intinya setelah itu, tidak lama dari situ gitu ya, intinya si Diki ini mendengar suara orang yang memanggilnya gitu ya. Intinya om, sini om. Dia lihat ke kiri ke kanan gak ada orang gitu. Ketika ngelihat ke rumah tetangganya itu, ternyata ketika itu di pintu depan, bukan pintu gerbang ya, di pintu depan itu ada wanita tersebut ya, sedang keluar dan memanggil dia, sini om, sini katanya. Ketika itu Diki ini bingung gitu. Nah ini tadi lewat mana dia ke dalamnya gitu, sedangkan dia dari tadi depan jalan gitu. Lewat mana? Soalnya di sebelah kanan ini tembok, udah nggak ada jalan lagi, tembok. Kalau dia jalan ke rumah, dia harus ngelewatin si Diki dong yang tadi lagi nongkrong pinggir jalan. Tapi ujung-ujung wanita itu ada di dalam rumah dan memanggil dia, om sini om katanya. Akhirnya Diki pun ketika itu menghampiri wanita itu dihampiri aja ya. Setelah dihampiri, wanita itu tuh minta tolong ke Diki gitu ya, untuk membelikan minyak goreng dikasih. Ketika itu Diki ini uang 100.000 gitu. Karena apa? Tuturnya ketika wanita itu keluar rumah itu, dia itu mau membeli minyak goreng, tapi warung sudah pada tutup katanya. Bisa bantu nggak om? Katanya. Wah, dengan sangat senang hati dong ya Diki ini ya. Akhirnya diiyakanlah Diki itu pulang lagi ke rumahnya, membawa motornya, lalu berangkat ke gerbang depan untuk membeli minyak goreng gitu. Singkat cerita, udahlah ya, sampai lagi ke rumah wanita itu. Akhirnya ketika itu wanita tersebut mempersilahkan Diki masuk gitu. Oh mau masuk dulu nggak? Mau minum dulu nggak? Agak enak. Ya udah ayo dipaksa-paksa lah. Akhirnya masuklah Diki ini ke rumah itu. Masuk, duduk di ruang tamu, duduk aja. Oh mau minum apa? Air putih aja kata Diki ketika itu. Akhirnya wanita itu pun pergi ke dapur untuk ya menyuguhkan air putih. Intinya kayak gitulah. Nah tidak lama setelah itu wanita itu pun datang lagi dengan membawa air putih gitu, membawa air putih. Akhirnya ketika itu wanita itu pun ngobrol-ngobrol lah dengan si Diki ini, ngobrol-ngobrol berhadap-hadapan ketika itu di ruang tamu ya, berhadap-hadapan. Yang dimana akhirnya Diki ini mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Asri, penuturannya kayak gitu, namanya Asri. Yang Diki ketika itu heran, kok di rumah ini sepi? Tuturnya Asri ini tinggal di rumah ini sendiri. Tuturnya kayak gitu. Wah Diki pikirannya udah melayang kemana-mana nih ya, udah melayang kemana-mana. Tuturnya wanita itu sangat cantik sekali ya. Ketika itu dirinya ini memakai baju putih daster putih, baju tidur kayak gitu ya, rambutnya ini tergerai gitu, dan cantik katanya kayak gitu. Tidak lama setelah itu wanita itu, si Asri ini ya, menawarkan makan atau cemilan atau apa gitu. Akhirnya ketika itu Diki pun mengiyakan gitu. Ketika wanita itu menawarkan mau cemilan, mau makanan atau apa, mengiyakan. Karena apa tujuannya? Supaya berlama-lama ngobrol dengan wanita itu, dengan si Asri ini. Intinya kayak gitu. Akhirnya ketika itu wanita itu dilihat oleh Diki ini pergi ke lantai atas, naik tangga pergi ke lantai atas saja. Ya dikiranya mau ngambil cemilan, makanan atau apa, mungkin kata Diki ketika itu ya. Ketika itu Diki ini menunggu-nunggu wanita itu datang kembali ke si Diki, tapi
nggak datang-datang, intinya kayak gitu ya. Sudah 5 menit ditunggu nggak datang, 10 menit ditunggu nggak datang gitu ya. 15 menit ditunggu nggak datang gitu ya. Sampai setengah jam nggak datang juga. Diki nggak enak dong ketika itu. Yang dimana ketika itu posisinya sendal Diki ini ada di depan rumah itu, depan rumah si wanita itu. Tapi pintu depan sudah ditutup sama wanita itu, sudah ditutup. Diki ini nggak enak gitu. Ketika itu perasaannya nggak enak. Udah malam hari ketika itu. Ada jam 1, jam setengah 2-an lah. Nah setelah itu, karena wanita itu sudah lama tidak turun-turun, tidak menghampiri Diki, akhirnya Diki pun beranjak ya. Bangun dari kursinya dan mencari-cari wanita itu di sekeliling rumah gitu. Dengan menyebutkan namanya dia gitu. Teh Asri, Teh Asri, Teh Asri katanya kan. Tapi tetap tidak ada jawaban ketika itu, hening gitu. Dan setelah itu Diki pun berinisiatif untuk naik ke atas tangga sambil berteriak-teriak manggil nama Asri itu. Akhirnya Diki pun naiklah ke atas tangga ya, naik ke atas tangga sambil berteriak, Teh Asri, Teh Asri katanya. Nah ketika itu, ketika Diki ini sampai di tengah-tengah tangga gitu ya, dengan memanggil-manggil nama Asri itu, Teh Asri katanya. Diki ini dikagetkan karena apa? Ketika itu rumah itu mati lampu. Lampu mati semua, gelap semua ketika itu. Diki pun kaget, bingung gitu kan, kok mati lampu. Akhirnya Diki pun mengambil handphonenya, menyalakan handphonenya dan menyalakan senter dari handphonenya itu. Akhirnya Diki itu duduk lagi di ruang tamu tadi gitu. Diki ini takutnya ini bukan karena setan atau apa, ketika itu takut ada orang yang ngeronda datang gitu ya, lihat sendal di depan, wah itu ada sendal Diki gitu. Intinya takut ketahuan malam-malam main ke rumah cewek itu, bukan takut setan ketika itu ya. Tutur Diki ini ya, keterangan Diki ini. Nah ketika Diki ini sedang duduk di ruang tamunya ini, sedang duduk, ketika itu Diki ini mendengar suara orang yang tertawa kayak meledek, tertawa tipis wanita gitu. Tapi tertawanya nggak terbahak-bahak, tertawa tipis lah. Yang dimana ketika itu Diki ini mendengar asal suara ketawa ini dari lantai atas. Ketika itu Diki pun kembali memanggil nama Asri gitu. Teh Asri, Teh katanya. Sambil mengarahkan senter handphonenya ini ke tangga. Nah ketika Diki ini mengarahkan senter handphonenya ini ke tangga gitu, Diki ini mendengar ketika itu suara langkah kaki dari atas tangga turun ke bawah gitu. Tapi ketika itu Diki belum mengetahui ini langkah kaki siapa gitu. Karena apa? Bentuk tangganya ini melingkar gitu. Nah ketika langkah kaki ini semakin dekat gitu, Diki pun bangun dari kursinya ini, bangun dan mendekati arah tangga ini, mendekati tangga gitu. Dan Diki pun ketika itu mengarahkan senter handphone ini ke tangga. Ketika senter handphonenya ini mengarah ke tangga, Diki sontak teriak takut. Karena apa? Ketika itu Diki ini melihat si Asri ini gitu lagi jalan dari atas tangga turun ke bawah tangga, tapi jalannya ini kayang kayak gini nih, kayang kayak gitu. Yang dimana ketika itu si Asri ini jalan kayang sambil tertawa. Dan yang lebih mengagetkan lagi ketika itu Diki ini melihat ya, wanita yang jalan sambil kayang itu bajunya ini baju si Asri tadi, si Neng Asri ini. Tapi mukanya ini bukan muka Asri, mukanya sangat menyeramkan sekali. Rambutnya acak-acakan, gimbal, mukanya pucet, jalan kayang kayak gini sambil ketawa-ketawa. Setelah itu melihat hal tersebut, Diki ini lari ke depan pintu dan membuka pintu.
Tapi pintu ini anehnya terkunci, pintunya terkunci. Diki pun teriak-teriak, tapi seolah-olah tidak ada orang yang mendengar teriakan Diki itu. Teriak-teriak minta tolong. Sosok Asri itu yang sambil jalan kayang ini semakin dekat ke arah Diki ini. Sambil tertawa-tawa dan sekali-kali dia itu ngomong, kenapa lari? Kenapa lari Diki, kenapa lari? Dan setelah sosok Asri ini dekat dengan Diki, gitu ya, seketika itu juga Diki ini pingsan tuh. Pingsan. Singkat cerita saja, ya, Diki ini terbangun, sudah ada di rumah kontrakannya yang sebelah itu. Dan dia terbangun ini jam 1 siang. Ketika itu ada si Bos Rian, si Agung, si Yudi, si Andi, si Karna, sama security dan Pak RT tuturnya di sana. Akhirnya ketika ditanya-tanya dijelasin oleh si Diki ini tentang kejadian yang semalam itu. Yang dimana ketika itu Pak RT dan security ini ya mendengar penjelasan si Diki ini cuma tertawa-tertawa. Karena apa? Kamu itu orang yang keberapa gitu kan yang dijailin oleh penunggu rumah itu. Yang dimana tuturnya rumah itu sudah kosong hampir 2 tahun. Pemiliknya ada rumah itu tuh. Dulu pemiliknya ini satu orang keluarga, anaknya ini wanita. Nah, anak wanitanya ini meninggal, tuturnya kayak gitu. Sudah gadis, anaknya ini meninggal. Nah, ketika anaknya ini meninggal, si keluarga itu gitu ya, si keluarga yang pemilik rumah itu pulang lagi ke daerahnya. Intinya kayak gitu, dan rumah itu dibiarkan kosong sudah 2 tahun. Tuturnya kayak gitu. Dan ketika Diki ini hilang gitu ya, dari pagi ini hilang Diki ini kemana gitu ya, dia teleponin di tempat kerjaan belum datang katanya ya. Si Bos Rian ini mencari-cari pos keliling perumahan itu, mencari-cari, yang dimana pada akhirnya Bos Rian ini melihat sendalnya si Kang Diki ini di depan rumah kosong itu. Ya ketika itu belum ada yang tahu itu rumah kosong ya. Pada akhirnya tahulah rumah itu adalah rumah kosong gitu. Intinya kayak gitu. Yang dimana pada akhirnya mereka berlima pun minta pindah ke Bos Rian gitu ya. Minta pindah kontrakan ke Bos Rian. Dan akhirnya pindahlah kontrakan mereka itu pindah. Dan ketika mendapatkan kontrakan rumah baru ya tidak ada gangguan-gangguan gaib atau mistis yang dialami oleh mereka berlima. Intinya kayak gitu aja loh Lovers ya, cerita pada video kali ini mudah-mudahan menghibur gitu ya. Ambil sisi baiknya, buang sisi jeleknya. Yang dimana sebelum videonya saya tutup, tak bosan-bosan saya mengingatkan ya kepada Loki Lovers semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Supaya apa? Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang sudah subscribe gitu ya, Loki Lovers semua yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal baik Loki Lovers semua dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat, dan berjuta kali lipat. Ya mungkin sebelum videonya saya tutup, terlebih dahulu saya akan mendoakan kepada Loki Lovers semua. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mananu badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya mudah-mudahan Loki Lovers semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah. Bagi yang sedang sakit atau keluarga yang ada yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diambil penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak disakitkan lagi sampai wafat. Dan bagi Loki Lovers semua yang masih sehat atau keluarga yang masih sehat, mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak disakitkan lagi sampai wafat juga. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua, termasuk saya, termasuk Loki Lovers semua, nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat darinya nanti di hari akhir. Mungkin gitu aja Loki Lovers video pada cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Akhir kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.